Oke teman-teman, ini adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di webinar tanggal 15 Februari ya, yang belum terjawab karena banyak sekali orang bertanya ya, kita 3 jam seminar nggak cukup teman-teman. By the way kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu membership lifetime kita itu kita perpanjang ya, silakan teman-teman masuk ke website pajaksmart.com/spesial ya, garis miring spesial dengan kode promo endasmu ya. Kode promo endasmu itu untuk masuk ke membership lifetime dengan harga spesial. Nah, saya akan masuk ke master SPT orang pribadi ya. Master file ini teman-teman bisa ambil di website pajaksmart.com/sptop, huruf besar semua ya. Untuk rekaman webinarnya, teman-teman harus menjadi webinar dahulu ya. Silakan menjadi membership ya, silakan masuk ke membership. Kita akan ketemu juga di setiap hari Jumat malam untuk diskusi langsung dengan gue ya, untuk pajak akunting. Silakan menjadi member di, website pajaksmart.com/spesial ya, kode promonya DASMU. Gue akan langsung share ke teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab ya. Ada banyak banget, jadi pelan-pelan deh ya. Oke, jadi ini yang pertama adalah dari Bapak Joseph Arden waktu itu bertanya ya, "Ko, kalau BPN tidak pernah dicetak, bisakah minta cetak ulang di mana? BPN PPh final 0,5% maksudnya." Oke, jadi, jawabannya adalah cetak di mana, Anda membayar pajak tersebut. Contoh, di bank BCA gitu ya, ya udah, maka hubungi bank BCA-nya, oke? Minta cetak ulang BPN di tanggal sekian, saya bayar sekian gitu ya, dimutasi sekian, tunjukkan. Nanti bank itu bisa melakukan pencetakan ulang BPN. Nah, kalau menggunakan ini, kalau pakai klik BCA Bisnis, ya klik BCA Bisnis, coba kembali ke menu pembayaran, kemudian menu otorisasi, kemudian ke menu status ya, coba dicek di situ. Nah, di situ coba klik cetak. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa terpaksa datang kembali kepada si pihak banknya ya. Nah, oke, anyway, kalau sudah terbayar ya, terlihat di mutasi bank, itu saja sudah cukup kok, sudah cukup ya. Pihak pajak pasti sudah muncul di komputernya. Jadi nggak ada kekhawatiran, nggak usah takut ini dibilang nggak dibayar gitu oleh pajak ya, rasa-rasanya tidak ya. Jadi anyway seperti itu, kalau mau cetak langsung ke bank. Oke lanjut. Ada Ibu Fonileo, untuk kenaikan harga mengacu pada penghasilan. Yang dimaksud penghasilan untuk kenaikan harta kali ya? Eee, yang dimaksud penghasilan itu penghasilan bruto atau setelah dikalikan norma 50%. Oke. Jadi, eee, menurut saya ya, yang benar adalah kenaikan yang benar adalah mengacu kepada kondisi sebenarnya, oke? Kondisi sebenarnya ya. Nah, yang aman adalah ikuti tabel norma, oke? Kalau kenaikan harta itu masih di bawah, persentase norma, maka pasti aman. Jadi kalau Anda penghasilan kalau contohnya nih ya, kalau penghasilan, brutonya itu 100 juta. Terus normanya adalah 30%, maka kenaikan harta yang wajar adalah 30 juta kurangi biaya hidup. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi tetapi kalau, harta realnya ya, realnya naik 50 juta karena memang realnya profit usaha Anda 50%, apakah boleh? Nah, jawabannya secara praktek itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya, tapi Anda harus siap berargumen ke orang pajak, ya. Karena orang pajak kan ngikutin aturan. Orang pajak kan taunya persentase normal 30% contohnya. Ya udah, maka lu harus, naik segitu atau 50% gitu ya. Tetapi kan mungkin aja lu orang yang hemat, orang yang bisa berhemat atau memang tidak punya pengeluaran yang besar gitu ya, maka kenaikan harta lu lebih tinggi daripada norma. It's okay teman-teman ya, jangan khawatir, it's okay.
Kalau gue sih memang gue biasanya dipaksakan. Kalau gue sih gue paksakan maksimal kenaikan dengan norma. Tetapi kalau klien gue meminta untuk menaikkan harta dia lebih dari norma dan memang dia bisa kasih argumen bahwa memang betul seperti itu, nggak ada masalah ya. Gue tetap lakukan sesuai keinginannya klien. Nanti kalaupun dipanggil orang pajak kita tinggal jelaskan. Kita jelaskan bahwa memang saya ini bisnisnya memang profitnya tinggi gitu ya, dan itu oke-oke saja, nggak ada masalah ya. Oke teman-teman, thank you Bu Novoni Leo. Kemudian Bapak Cari Cuan. Oke, saya baru buat NPWP 2024. Saya mau lapor jualan saya di Shopee. Apakah bisa saya langsung pakai pajak final UMKM? Jawabannya bisa ya, bisa 7 tahun sejak NPWP dibuat. Berarti kan 2024 sampai dengan 24, 2025, 2026, 2027, 28, 29, 30 sampai Desember 2030. Sesimpel itu ya, teman-teman ya. Nah, tidak wajib cetak suket PP 55. Nah, boleh juga dicetak ya suket PP 55. Nah, di situ akan tertulis tanggal expired-nya adalah 31 Desember 2030. Kira-kira seperti itu ya, Pak Caricuan. Thank you. Lanjut, Ibu Claudi nih. Tadi ada kata-kata bahwa pajak bisa lihat mutasi rekening. Apakah betul? Jawabannya betul ya. Masih banyak orang meragukan kemampuan pajak untuk melihat data mutasi bank lu. Jawabannya bisa ya. Orang pajak sudah bisa dan sudah banyak orang yang ketahuan mutasi rekeningnya kemudian dihajar, dihantam atau diperas oleh oknum pajak ya sudah banyak. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal namun harta rumah atau tanah belum dipindah namakan? Jawabannya adalah segera dipindah namakan. Beres ya? Segera dipindah namakan. Gitu ya. Walaupun belum pindah nama, tapi segera diurus warisannya dan dilapor di SPT masing-masing ahli waris. Jadi walaupun belum balik nama, tapi si ahli waris sudah boleh mengakui karena secara fakta, secara real, secara de facto dia sudah mendapatkan warisan tersebut, gitu ya. Jadi boleh langsung diakui saja di ahli warisnya, oke. Kemudian bagaimana perhitungan saham, nilai apa yang dilaporkan, dan bagaimana kalau kita lupa harga belinya? Oke, jadi yang benar harga saham adalah dilapor senilai harga harga beli ya atau modal. Oke. Kalau lupa, maka gunakan average value, average buy ya. Ketika Anda membeli kan ada yang namanya average buy. Jadi ketika kita bikin laporan portofolio tahunan, ada yang namanya average buy. Nah, gunakan harga tersebut. Kalau tidak ada, maka terpaksa ya, gunakan market value. Nah, market value, tapi market value itu tidak sulit mencerminkan kondisi pembelian ya, karena harga perolehannya kan bisa berbeda jauh daripada market value saat ini, bisa naik jauh, bisa turun jauh. Jadi gue lebih cenderung gunakan average buy. Oke? Seperti itu sih. Tapi anyway, eee, jual beli saham itu tidak kena pajak lagi karena sudah kena PPh final. Oke, keuntungan dari saham juga tidak kena pajak lagi ya, sudah final, ketika dijual. Nah, bagaimana dengan harta luar negeri dalam bentuk tabungan dan saham tunggal seperti Apple misalnya? Jawabannya sama saja ya, laporkanlah senilai harga perolehan gitu ya atau harga average buy. Itu ada kok di laporan portofolio ada kok nilai average buy-nya. Oke. Kemudian perubahan kurs ya, perubahan kurs dikira-kira sajalah kalau sulit ya, kalau sulit menghitung. Itu ya, nggak masalah lah. Oke. Lanjut. Kemudian Ibu Li Marcelina, kalau terima dividen PTP Desember 2024, supaya bebas pajak mau diinvestasikan. Investasi di bulan Maret apakah bisa? Jadi di tahun 2024 masih lapor sebagai cash. Jawabannya boleh ya, boleh ya. Jadi investasi dilakukan itu maksimal 31 Maret 2025. Oke, ingat dilapor di e-reporting ya, e-reporting investasi selama 3 kali berturut-turut. Kemudian di SPT masih dilapor sebagai bank atau kas, it's okay ya, it's okay karena memang belum diinvestasikan pada tanggal 31 Desember.
2024, nggak ada masalah. Oke, saya mau bantu Bu Li Marcelina. Kemudian Ibu Nina Wijaya, tolong tanya, sejak 2018 sudah masuk UMKM bayar 0,5%. Apakah SPT 2024 masih bisa UMKM? Jawabannya bisa ya, bisa ya, karena 7 tahun OP UMKM final itu dihitung dari 2018 ya. Kalau dia punya MPWP sebelum 2018, tetap dihitung dari 2018 ya. Jadi berakhir di Desember 2024, jadi masih bisa. Dan diperpanjang sampai dengan 1 tahun ya, sampai dengan Desember 2025. Itu sudah ada pengumuman dari Sri Mulyani, tetapi belum ada peraturannya. Jangan khawatir teman-teman ya, di negeri Konoha itu aturan bisa dibikin tengah tahun dan berlaku mundur ke Januari, jangan khawatir, nanti akan dilakukan. Thank you Bu Nina, semoga terbantu. Kemudian Bapak Adi. Kawan, mohon alamat email untuk download file yang dipresentasikan tersebut ya. Teman-teman tinggal masuk ke pajaksmart.com/sptop ya. Di situ ada file yang sedang saya buka ini, yang judulnya ini, Master 1770 R48. Oke, sama bantu Pak Adi. Kemudian Bapak Muhammad Jainal. Pak, file Excel saya belum dapat, apakah memang belum dikirimkan? Ada di sini teman-teman ya, ada di sini. Masuk ke website pajaksmart.com/sptop. Nah, gua klik ya, gua klik. Nah, akan lari ke sini, teman-teman tinggal ambil ya. Ini filenya nih, master 48 nih, ada di sini. Oke, kembali ke sini. Kemudian Ibu Li Marcelina, kalau seorang karyawan ada kurang bayar 2024 karena penghasilan yang tidak teratur, apakah perlu bayar angsuran PPh tiap bulan? Maksudnya PP 25 ya. Nah, PPh 25 tidak perlu dibayar jika penghasilannya benar-benar tidak teratur ya, teratur. Nanti di SPTOP halaman induk itu jangan diisi bagian PPh 25 tahun berikutnya. Berikutnya dibuat kosong saja, gitu ya. Dengan argumen, bahwa penghasilan saya sangat tidak teratur, gitu ya. Bisa naik, bisa turun, jadi nggak perlu saya laporkan. Kira-kira begitu? Thank you, Bu Marcelina. Bapak Joseph Arden, CV kena PPh 0,5% nggak ya di tahun 2025 ini? Oke, jadi CV itu dapat PPh final 0,5% selama 4 tahun dan tidak diperpanjang ya, tidak diperpanjang. Bukan nggak diperpanjang ya, Ibu Sri Mulyani tidak menyebutkan apakah CV atau PT dapat atau nggak dapat. Jadi kita asumsi nggak dapat. Nah, kalau orang pribadi sudah pasti dapat, karena memang itu tujuannya, ya kan? Jadi CV dapat 4 tahun. Jadi tergantung nih, kapan dia mendirikan. Kalau dia mendirikannya 2021 ya 1, 2, 3, 4, selesai 2024 ya. Kalau dia mendirikannya 2020 ya selesai 2023, kira-kira gitu ya. Selama 4 tahun dan tidak diperpanjang, begitu ya. Oke, sementara itu dulu teman-teman ya, masih banyak teman-teman, masih banyak dan gua akan jawab di video-video berikutnya satu persatu pelan-pelan kita jawab, karena ada banyak banget, pertanyaan yang belum terjawab ya. Teman-teman silakan kita extend untuk, diskon untuk masuk ke membership ya. Silakan teman-teman masuk ke membership lifetime kita di pajaksmart.com/spesial ya, dengan kode promo DASMU ya, DASMU. Oke, teman-teman sampai jumpa lagi, semoga terbantu.